Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabili dinihi hatta atahul yaqin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan yang penuh berkah ini Allah karuniakan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk terus istiqomah beribadah, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita baca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan di mana tuftahu fihi abwabus sama, bulan yang dibuka pintu-pintu keberkahan dari langit. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Karena maghfirah Allah, rahmat Allah sangat besar Allah turunkan di bulan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Orang yang tidak mendapatkan kesempatan, orang yang tidak mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar itu, yang lebih baik dari 1000 bulan itu, maka dia sungguh sangat merugi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib dengan sanad yang dhaif. Ikhwatal iman, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Sudah datang kepada kita, memanggil kita agar memanfaatkan waktu yang terbaik di dalam setahun ini dengan sebaik-baiknya. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membahas keutamaan ibadah puasa. Imam Al-Ghazali membahas keutamaan berpuasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di antara keutamaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, Imam Ghazali mengatakan, meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Ibnu Majah, dan bahwa puasa itu adalah seperempat iman. Imam Al-Ghazali mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, as-saumu nisfus sabri, puasa itu setengah kesabaran. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, as-sabru nisful iman, sabar itu setengah dari keimanan. Jadi puasa ini seperempat dari keimanan, setengah dari sabar, sabar setengah dari keimanan. Ini adalah keutamaan ibadah puasa. Ikhwatal iman, ibadah puasa ini adalah ibadah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis qudsinya. Allah mengatakan, sungguh puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan ganjaran pada hambaku yang berpuasa. Al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan itu 10 pahalanya. Ila sabi'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat pahalanya. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li,
wa ana ajzi bihi, kecuali puasa dia adalah untukku khusus, kata Allah, dan aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Maka nisbah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah amal ibadah yang sangat mulia. Yang ketiga, Imam Ghazali mengatakan puasa itu adalah setengah dari kesabaran. As-saumu nisfus sabri. Tadi seperempat keimanan, kemudian dia setengah daripada kesabaran. Dan pahala sabar itu dinukilkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddinnya, puasa orang yang sabar, pahala orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh pahala orang-orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Ikhwatal iman, di dalam hadis yang sahih, keutamaan puasa yang keempat, mulut orang yang berpuasa itu sangat wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Rasulullah di dalam hadis qudsinya mengatakan, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atyab indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil miski, dari wangi minyak misik, minyak kasturi. Yang kelima, orang yang berpuasa dalam hidup di dunia, mereka akan mendapatkan makanan dan minuman, nikmat balasan dari Allah di akhirat kelak, di surga nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat ke-24, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kalian, minumlah kalian hani'an, dengan senikmat-nikmatnya. Hani'an, nikmat bagi kalian, balasan bagi kalian, kebaikan yang Allah peruntukkan bagi kalian. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, pahala atas apa yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ulama tafsir di dalam tafsir mengatakan, beberapa ulama, maksud dari ayyamil khaliyah, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, apa yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, maknanya adalah hari-hari kalian berpuasa di dunia, hari-hari kalian melaksanakan ibadah puasa di Ramadan dan puasa sunnah di hari-hari yang lainnya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena ibadah puasa kalian. Ikhwatal iman, ibadah puasa juga akan mendapatkan nikmat yang enak dipandang, qurratu a'yun, bidadari. Dalam satu maknanya, bidadari surga diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ainin jazaan bima kanu ya'malun. Surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsun, tidak ada jiwa, mungkin barangkali jiwa itu tidak ada yang mengetahui. Ya, fala ta'lamu nafsun, tidak ada yang mengetahui apa yang telah Allah persiapkan untuk mereka. Jazaan bima kanu ya'malun, nikmat pandangan mata, qurratu ainin, ya. Jazaan bima kanu ya'man, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ainin jazaan bima kanu ya'malun, balasan atas apa yang mereka lakukan. Para ulama mengatakan jazaan bima kanu ya'malun salah satunya adalah ibadah puasa. Karena puasa di dunia, maka kita mendapatkan ma ukhfiya lahum min qurrati ainin, apa yang Allah persiapkan untuk kita dari nikmat yang tidak pernah kita bayangkan, kenikmatan yang sangat qurratu ainin, ya, menjadi kenikmatan pandangan kita di surga nanti, berupa bidadari, tempat tinggal. Masya Allah. Ikhwatal iman, ibadah puasa juga adalah ibadah yang menjalaninya kita dengan penuh keikhlasan. Ibadah batin, ibadah yang tidak dilihat oleh orang lain dan mendorong kita lebih mudah untuk ikhlas. Ibadah-ibadah yang lain mungkin bisa dilihat secara fisik oleh orang banyak. Salat misalnya,
sholat berjamaah orang bisa lihat, sedekah masih orang bisa lihat. Tapi ibadah puasa adalah ibadah yang rahasia. Yang tahu ibadah puasa itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah batin ini sangat mendukung keikhlasan kita dalam melaksanakannya. Yang kedelapan, puasa menutup pintu setan. Sungguh setan itu mengalir di dalam tubuh, di dalam aliran darah anak manusia. Maka Rasulullah mengatakan, maka persempitlah jalan setan di dalam aliran darah tubuh kalian itu dengan rasa lapar. Maka puasa dapat menghambat dapat menghambat syahwat godaan setan di dalam tubuh kita, terutama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan bahkan keutamaannya di dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, tughallu fihi syayatin, setan-setan itu diikat. Ikhwatal iman, yang kesembilan, di antara kelebihan ibadah puasa ini, dia dapat menghancurkan syahwat. Jika syahwat itu sudah hancur atau syahwat itu sudah bisa dikendalikan oleh puasa ini, maka manusia itu kemungkinan bisa berubah menjadi yang lebih baik karena syahwatnya bisa dikendalikan. Ya, jika syahwat tidak bisa dikendalikan, maka seseorang itu untuk merubah dirinya sangat payah, sangat susah, sulit. Tetapi ketika kita berpuasa, maka kita bisa mengendalikan syahwat dan kemungkinan kita bisa merubah diri kita menjadi yang lebih baik itu sangat besar. Dan kalau diri kita sudah berubah, saudara-saudara sekalian, maka umat ini pun bisa berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak merubah satu kaum sampai kaum itu bisa merubah diri mereka. Dan ibadah puasa menjadi sarana bagi kita untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Dan yang ke-10, Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ibadah puasa ini bisa menyebabkan seseorang mengetahui hakikat makrifat kehidupan ini. Imam Al-Ghazali menukilkan hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Ihya-nya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, laulas syayatin yahumuna fi qulubi ibni Adam, kalaulah bukan karena setan-setan yang berada di dalam hati anak manusia itu, kalaulah bukan karena setan yang bercokol di hati anak Adam itu, maka tentulah mereka manusia anak Adam itu dapat melihat malakut as-samawat, mereka dapat melihat penduduk langit atau mengetahui hakikat dan rahasia-rahasia kehidupan. Hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah setidaknya 10 di antara keutamaan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat memanfaatkan waktu yang ada 30 hari sebaik-baiknya. Di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita bangun, mendirikan malam, salat tarawih, witir, kemudian tahajud, tilawatul Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan Quran. Saya doakan semoga kita semua dapat memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, dan semoga Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah ampuni segala kesalahan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Kita tidak tahu seberapa banyak dosa kita, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.